Diceritakan, di tengah antah berantah, Solane dan Katie bersama sekelompok remaja lain sedang bermain game. Awalnya, Katie tidak ingin bergabung, tetapi Solane membujuknya. Dia dengan berat hati bergabung tetapi menolak untuk menggunakan narkoba bersama yang lain. Namun, tak lama kemudian, mereka semua mabuk. Solane dan Katie kembali ke rumah ibu Katie, bersemangat tentang perjalanan belanja mereka yang akan datang ke New York City bulan depan. Ibu Katie datang ke kamar anak perempuan untuk bertanya tentang pertanian organik yang akan mereka garap. Dia tampak terkesan dengan pilihan mereka. Keesokan harinya, anak perempuan itu bersiap untuk perjalanan mereka ke pertanian. Paman mereka, Jason, menawarkan untuk mengantar mereka ke tempatnya. Dalam perjalanan, Solane berbicara dengan Jason, menanyakan tentang status hubungan dan pekerjaannya. Pada malam hari, anak perempuan itu membuat nama-nama baru yang akan mereka gunakan di pertanian. Keesokan paginya, Paman Jason berhenti bersama gadis-gadis itu di halte bus. Ia memutuskan untuk pergi setelah gadis-gadis itu menyuruhnya pergi, bahkan setelah menawarkan diri untuk menunggu bersama mereka. Sebelum pergi, ia meminta Katie untuk meneleponnya. Dia berjanji untuk mengirim pesan teks. Gadis-gadis itu menuju ke kedai kopi tempat Solane meminta untuk menggunakan kamar mandi. Ketika dia keluar, dua pria tiba-tiba mengajak mereka mengobrol. Mereka memberitahu para pria itu bahwa mereka akan bekerja di pertanian organik sehingga mereka bisa berbelanja di New York City. Mereka memperkenalkan diri menggunakan nama yang telah mereka sepakati. Dan mereka mengetahui bahwa nama pria itu adalah Jen dan Lucas. Jen kemudian menawarkan untuk mengantar mereka ke pertanian. Katie awalnya menolak tetapi tidak punya pilihan ketika Solane memutuskan untuk pergi bersama para pria itu. Alih-alih berhenti di pertanian, para pria itu ternyata malah melewatinya. Solane memperhatikan ini dan segera berbicara. Gadis-gadis itu menjadi sedikit takut dan berpegangan tangan ketika Solane bertanya apakah mereka berbalik ke suatu tempat. Para pria itu kemudian mengantar gadis-gadis itu ke rumah mereka. Jen meyakinkan gadis-gadis itu bahwa para petani datang ke sana, dan dia hanya ingin mengenalkan mereka dengan daerah itu. Segera, seorang wanita tua berjalan keluar dan menawarkan mereka pai dan juga teh. Dia berjanji akan mengantar gadis-gadis itu ke peternakan setelah mereka minum teh. Gadis-gadis itu masuk dengan hati-hati karena melihat sekeliling. Namun, mereka memutuskan untuk makan pai dan minum teh dengan wanita tua itu. Paman Jason mengirim pesan kepada Katie, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Dan dia menjawabnya dengan tegas. Wanita tua itu melayani mereka, dan mereka langsung menyantapnya. Tak lama kemudian, para pria masuk, dan gadis-gadis itu menyadari bahwa pai-pai itu diberi obat bius. Sebelum obat itu benar-benar memengaruhi mereka, gadis-gadis itu pun berusaha kabur. Para pria mengejar mereka dan berhasil menyusul gadis-gadis itu saat mereka pingsan karena obat bius. Keesokan harinya, gadis-gadis itu bangun dan mendapati diri mereka dirantai dalam sebuah kontainer, seperti tak berpakaian di hutan. Mereka mulai panik saat berteriak, berharap seseorang akan mendengar mereka. Jin berteriak bersama mereka dengan sarkastis dan memberitahu mereka bahwa tidak seorang pun dapat mendengar mereka karena mereka berada di antah berantah. Dia memberitahu mereka bahwa akan terjadi sesuatu, dan mereka harus terbiasa dengan itu. Dia memberitahu mereka untuk merasa nyaman dengan tempat mereka berada dan menyediakan kamar mandi luar ruangan untuk mereka. Beberapa hari kemudian, gadis-gadis itu, yang kini sudah lebih tenang, mendapat kunjungan dari seorang pria tua yang meminta untuk menjenguk mereka. Pria itu meminta maaf kepada mereka, dan mengatakan bahwa tugasnya adalah memastikan mereka sehat. Pria itu memberitahu Katie bahwa Jason telah mengiriminya pesan teks dan memutuskan untuk membalas pesan itu sendiri. Pria itu kemudian menanyakan nama asli mereka, dan Katie mengaku. Seorang pria lain bergabung dengan Jin dan gadis-gadis itu, berpura-pura menjadi penyelamat mereka. Pria itu mulai tertawa saat melihat gadis-gadis itu merasa aman bersamanya. Jin mengunci gadis-gadis itu di dalam trailer sementara pria itu bercocok tanam dengan Katie. Pria itu keluar beberapa menit kemudian, dan nampak sambil tersenyum sendiri. Setelah pria itu pergi, Solane pergi menemui Katie, yang sedang menangis dan menggigil. Di rumah Jason, pria itu melihat pesan dari Katie yang mengatakan semuanya baik-baik saja. Pria itu kemudian mulai khawatir karena Katie menggunakan kode yang sama dengan yang digunakannya untuk pesan teks pertama mereka. Pria itu merasa curiga, tetapi pacarnya meyakinkan mereka bahwa mereka baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, pria lain menanyakan Solane. Dia memukulinya saat dia menolak, lalu menggunakan puntung rokok untuk membakar pusarnya sebelum melakukan indeho dengannya. Masih khawatir, Jason mencoba menghubungi gadis-gadis itu yang nampak masih di hutan. Wajah gadis-gadis itu ditutupi tas hitam saat seorang pria bertopeng babi mendekati mereka. Saat dia sampai di samping mereka, tas-tas itu disingkirkan, dan pria berkepala babi itu menunjuk Solane. Dia membawanya ke salah satu kontainer dan melakukan cocok tanam dengannya. Begitu dia pergi, Katie menemukan Solane
Solane menangis dengan topeng babi menutupi kepalanya. Jason pergi untuk melaporkan gadis-gadis yang hilang itu ke Sheriff. Sheriff mencoba menenangkannya, tetapi Jason mengatakan kepadanya bahwa dia pikir mereka telah diculik. Sheriff berjanji untuk melakukan sesuatu tentang hal itu, dan menyuruhnya pulang dan beristirahat. Kembali ke hutan, Jin dan anak buahnya berencana untuk menyingkirkan Katie dan Solane dan mencari korban lain. Sementara itu, Jason pergi ke kedai kopi tempat Katie dan Solane terakhir terlihat. Pria itu memberitahu Jason bahwa beberapa pria telah menjemput gadis-gadis itu dan menjelaskan bagaimana penampilan mereka dan kendaraan yang mereka tumpangi. Segera, Solane dan Katie mulai merencanakan pelarian mereka saat Solane memberitahu Katie bahwa orang-orang itu berencana untuk menghabisi mereka. Tidak lama kemudian, Jin dan anak buahnya pergi ke kota untuk mendapatkan lebih banyak gadis. Mereka meninggalkan salah satu pria itu bersama gadis-gadis itu, dan Solane berhasil merayunya. Solane berpura-pura ingin mencium lehernya, tetapi malah menggigitnya hingga mati. Sheriff yang kemudian digambarkan bekerja sama dengan para penculik, memberitahu Jin untuk menyingkirkan truk itu dan bahwa dia akan segera datang untuk menjemput gadis-gadis itu. Dia tiba di lokasi mereka hanya untuk menemukan gadis-gadis itu pergi dan seorang pria mati. Saat dia tidak melihat, gadis-gadis itu masuk ke mobilnya dan berhasil melarikan diri. Mereka kemudian menuju ke sebuah toko swalayan untuk mendapatkan kapak, paku, bola tenis, dan bahan-bahan lain yang akan mereka gunakan untuk menghabisi para pria itu. Pria di konter tampak terkejut tetapi memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka. Mereka meminta Burus, salah satu pria yang menculik mereka. Jason pergi ke perusahaan asuransi untuk menanyakan pemilik truk yang digunakan untuk menculik gadis-gadis itu. Burus menyetir ke rumahnya. Dia mencoba menenangkan diri ketika mendengar musik diputar. Dia melihat gadis-gadis itu dan Solane dengan marah melemparkan seikat paku yang direkatkan pada bola tenis ke mata kirinya. Katie dan Solane kemudian melemparkan lebih banyak paku secara berkala, dan melukai Jason hingga meninggal. Mereka kemudian mengikatnya ke sebuah meja. Ia menawarkan mereka uang, meminta untuk dibebaskan. Di sisi lain, Jason menemukan jalan menuju rumah Burris sementara gadis-gadis menyiksanya, menanyakan pria bertopeng babi. Ia menghindari pertanyaan itu, dan gadis-gadis itu pun segera menghabisinya. Jason mendengarnya menjerit dan berjalan ke dalam rumah hanya untuk menemukannya terluka parah. Gadis-gadis itu telah melarikan diri dengan truk. Nampak, Burris kemudian meninggal. Jason bertemu dengan Sheriff dan menelepon telepon Katie lagi, hanya untuk mengungkapkan bahwa Sheriff-lah yang rupanya telah memegang ponsel Katie yang berada di sakunya. Melihat aksinya yang telah terbongkar, Sheriff pun mengarahkan pistol ke arahnya. Kemudian, gadis-gadis itu pergi ke sebuah gereja di mana mereka melihat seorang pendeta. Mereka menatapnya sebentar sebelum berpura-pura pergi. Solane kembali masuk dengan tongkat untuk menghadapi pendeta itu. Pendeta itu mencoba menghadapinya, tetapi Katie memukulnya dari belakang dengan tongkat, dan membuat gadis-gadis itu dapat kembali melanjutkan perjalanan mereka. Mereka telah mengikat pendeta itu di belakang truk sehingga tubuhnya dapat diseret saat mereka melaju. Mereka kemudian berhenti di sebuah toko untuk membeli korek api. Mereka menyiramnya dengan bensin, sementara pendeta itu tertawa sambil membacakan beberapa bagian dari Alkitab. Mereka membakar tubuhnya dan Sheriff menculik Jason, mengancam akan menghabisinya. Dia meninggalkan Jason dan mengikat gadis-gadis lain ketika Katie muncul di belakang Wes Solane. Mereka melumpuhkannya dan mengikatnya. Katie dan Solane menawarkan tangan mereka untuk memilih satu. Dia memilih 1 peluru dan 5 tembakan. Katie berpura-pura menembaknya, begitu juga pula Solane. Mereka terus mempermainkannya sampai mereka sampai pada tembakan terakhir. Mereka menipunya lagi dan ketika dia mencoba meminta maaf, Katie mengeksekusinya sebelum membuat gadis-gadis lain yang telah diculik membebaskan Jason. Diperlihatkan, wanita tua dari scene sebelumnya, sendirian di rumah, dan tiba-tiba terkulai setelah meminum segelas anggur. Gadis-gadis itu masuk dan mengikat wanita itu. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka membiusnya dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan. Mereka menunjukkan Jin, yang kini mereka siksa di hadapannya. Dengan menggunakan tongkat pemukul, mereka mematahkan kaki Jin sebelum memukulnya dengan keras beberapa kali hingga ia meninggal. Nampak, wanita itu berkata bahwa dia berjanji akan menghabisi mereka. Mereka kemudian membawanya ke Lukas, putranya yang lain yang mulai meminta maaf dan mengaku tidak tertarik untuk menculik mereka. Mereka memberinya tongkat pemukul dan menyuruhnya memukul ibunya dengan tongkat pemukul itu, sambil mengancam akan menghabisinya jika tidak melakukannya. Lukas menolak melakukannya dan dia pun akhirnya dieksekusi. Segera mereka memalsukan kejadian itu agar terlihat seperti bunuh diri. Wanita itu menawarkan uang kepadanya seperti yang dilakukan Sheriff dan Burus. Solane kemudian melepaskan ikatan wanita itu. Hingga beberapa hari kemudian, Jason nampak pulang ke rumah untuk menemui pacarnya. Katie dan Solane, yang sekarang sudah kembali ke rumah, kini akhirnya menuju bandara untuk perjalanan mereka ke New York. Film pun berakhir dengan memperlihatkan seorang pria berkacamata, yang sedang menyambut 2 gadis yang kini bekerja di pertanian organik itu. Selesai, benar-benar ending yang begitu membagongkan.